Jadi ada yang dinamakan dengan hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama itu adalah hukum apa? Hukum konservasi massa. Iya, konservasi massa. Siapa yang mengemukakannya? Antoine Lavoisier ya, atau Lavoisier ya. Jadi disebut juga hukum itu adalah hukum Lavoisier atau Lavoisier ya. Nah, apa bunyi dari hukum Lavoisier ini? Ada yang tahu? Jumlah massa zat sebelum reaksi sama dengan jumlah massa zat setelah reaksi. Jumlah massa zat sebelum reaksi sama dengan jumlah massa zat setelah reaksi ya. Misalnya di sini nanti kamu lihat di halaman 244 ya. Itu coba lihat penguatan konsep judulnya ya. Suatu proses yang terjadi dalam organisme, misalnya dalam metabolisme glukosa, juga melibatkan perubahan massa sebagai berikut. Glukosa ditambah oksigen itu menghasilkan karbon dioksida ditambah air. Glukosanya ada berapa? 180 gram. Oksigennya? 180 dapat 192 berapa? 272. Betul? 372. Iya. 372 gram ya. Nah, sekarang hasil dari reaksi glukosa ditambah oksigen itu kan menghasilkan karbon dioksida plus air. Karbon dioksida itu kan CO2 ya. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan ada 264 gram. Airnya berapa? 108 gram. Kalau kita jumlahkan 264 ditambah 108 berapa jumlahnya? 372. Berarti sebelum reaksi masanya 372. Setelah reaksi masanya terpenuhi enggak hukum konservasi massa atau hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier tadi? Terpenuhi ya. Jadi dia harus sama jumlah sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Sebelum reaksi itu adalah yang sebelah kiri tanda panah, sesudah reaksi itu yang dihasilkan. Ya. Jadi yang glukosa plus oksigen itu adalah yang bereaksi. Ya. Hasilnya siapa hasil reaksi? Karbon dioksida dan air. Jadi sebelum reaksi 372, sesudah reaksi 372. Maka itulah yang dinamakan dengan hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa atau hukum konservasi massa. Paham ya? Nah, siapa yang mengemukakan tadi namanya? Antoine Lavoisier. Ya itu adalah berkebangsaan Prancis beliau ini ya. Maka namanya dinamakan sama dengan namanya, yaitu hukum Lavoisier ya. Jadi apa dari kesimpulan itu? Semua percobaan menunjukkan bahwa materi tidak dapat dibuat atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah menjadi bentuk zat lain dengan susunan atom-atom yang berbeda. Karena tidak ada materi yang musnah, maka jumlah atom-atom sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi hukum Lavoisier dapat dinyatakan lebih jelas sebagai berikut. Dalam reaksi kimia, satu, jumlah massa zat yang berubah atau bereaksi menjadi produk reaksi sama dengan jumlah massa zat produk yang terbentuk. Jadi maksudnya massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Kalau kita sederhanakan, jumlah atom-atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom-atom sesudah reaksi. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, ya. Jadi untuk memahaminya, perhatikan reaksi pembentukan air berikut. Coba lihat yang di bawahnya. Di situ ada reaksi 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O gas. Nah, 2H2O itu adalah air. Kalau dia gas berarti uap air. Arti ya? Karena air itu ada 3 wujud. Ada yang wujudnya padat atau beku atau es. Ada yang wujudnya cair seperti yang kita pakai sehari-hari, air minum itu ya, termasuk yang cair itu ya. Ada yang wujudnya uap air. Ngerti ya? Dalam kurung gas berarti uap air maksudnya. Nah, 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O gas. Kenapa dia sebelum reaksi H2 dan O2? Karena air terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Gitu ya.
Kalau di situ ada C, misalnya CO, nggak mungkin jadi H2O. Ya. Jadi air itu pembentuknya adalah H2 dan O2. Makanya dia menjadi H2O. Nah, kita lihat kelanjutannya. Dalam H2O, semua H berasal dari H2. Jadi H hidrogen itu berasal dari H2 yang bereaksi. Semua atom O berasal dari O2 yang bereaksi. Oleh karena itu, massa H2 yang bereaksi sama dengan massa H dalam H2O. Massa O2 yang bereaksi sama dengan massa O dalam H2O. Jadi sehingga yang sebelum reaksi kita lihat massa dalam kurung penjumlahan H2 ditambah O2 yang bereaksi sama dengan massa H2O yang terbentuk. Jadi kalau seandainya H2 ini adalah 1, O2 adalah 1, maka 2H2O harus 2, ya enggak? Paham ya? Kalau H2 itu 2, O2 itu 2, maka 2H2O-nya harus 4. Ya, misalnya H2-nya 2 gram, O2-nya 2 gram, maka 2H2O-nya harus 4 gram. Bu, ngapa tidak 2 gram? Kalau 2 gram tidak sama. Betul tidak? Jadi dia kiri kanan harus sama. Sebelum reaksi dan sudah reaksi. Jadi itulah inti dari hukum kekekalan massa, di mana massa zat yang bereaksi ya sebelumnya dan sesudahnya harus sama. Ngerti ya? Ya.